Dennis Schroeder adalah MVP sekaligus pemenang medali emas FIBA World Cup dan Eurobasket terakhir. Tapi anehnya, di NBA dia selalu dibuang oleh timnya setiap tahun. Di pertengahan musim ini, Sacramento Kings men-trade Schroeder ke Cleveland Cavaliers. Ini adalah tim ke-9 Schroeder dalam 5 tahun terakhir. Ya, tim ke-9 guys. Dia udah kayak mainan anak-anak yang suka dioper-oper di mata tim-tim NBA. Tapi masih ada fakta yang lebih gila lagi. Schroeder baru saja menyetujui kontrak 3 tahun sebesar 45 juta US dollar atau sekitar 758 miliar rupiah bersama Kings. Dan baru sekitar 3 bulan semenjak musim reguler dimulai, Kings sudah mau mencari tim lain untuk Schroeder dan beralih darinya. Jadi apa yang sebenarnya terjadi dengan karir Dennis Schroeder di NBA? Kenapa dia selalu di-trade dan dibuang oleh timnya? Bahkan dia sempat di-trade hingga 3 kali pada musim lalu. Padahal di FIBA dia disegani dan mungkin sudah dianggap legenda. Tim di NBA sebenarnya nggak menganggap Schroeder sebagai lelucon. Ada alasan lain terkait pola situasi yang dialami Schroeder serta ketidaksesuaian gaya bermainnya yang membuat dia berada dalam realitas seperti ini. Sebelum musim ini dimulai, Kings memberikan kontrak yang besar itu kepada Schroeder karena mereka merasa dia adalah pemain yang bisa memberikan solusi terhadap permasalahan utama mereka. Setelah melepas De'Aaron Fox, Kings membutuhkan Schroeder untuk menggantikan posisinya sebagai point guard utama yang mampu mengatur jalannya offense sekaligus jadi pemimpin yang memberikan arahan kepada rekan setimnya sepanjang game. Tapi ternyata, apa yang dialami Kings pada musim ini jauh di luar ekspektasi mereka. Mereka sangat kesulitan untuk meraih kemenangan. Bahkan sekarang mereka menduduki posisi paling bawah nggak cuma di wilayah barat, tapi juga di seluruh NBA. Secara statistik, performa Schroeder musim ini bersama Kings memang masih tergolong bagus. 12,8 poin, 5,3 assist, dan 3,1 rebounds per game dengan akurasi field goal hingga 40,8%. Tapi dengan kondisi tim yang seperti ini, maka Kings nggak punya pilihan lagi selain mengubah prioritas mereka yang dari mengincar gelar juara, jadi memulai proses rebuilding lagi. Schroeder akhirnya dilepas dari starting line up dan jadi pemain cadangan. Dan dengan dia yang sudah berusia 32 tahun, punya kontrak yang lumayan besar, sudah nggak dapat banyak menit bermain lagi, dan berada di tim yang lebih banyak kalahnya, Schroeder akhirnya dipandang sebagai sosok yang potensial untuk di-trade demi mendapatkan aset-aset masa depan yang lebih bernilai. Schroeder sebenarnya memiliki talenta yang cukup hebat untuk membuat timnya sukses. Dia bisa diandalkan sebagai mesin pencetak skor dan juga bisa bermain lincah dan agresif. Kemampuan ball handlingnya pun tergolong sangat baik. Tapi masalahnya dia terjebak di tim yang berada di tengah masa-masa transisi. Dan kalau kalian gali jejak karir Schroeder lebih dalam lagi, ternyata Kings bukan satu-satunya tim yang memperlakukannya seperti ini. OKC Thunder contohnya. Pada musim 2019-2020, Schroeder adalah pemain andalan mereka dari bangku cadangan. Dia tampil impresif dengan rataan 18,9 poin, 4 assist, dan 3,6 rebounds per game. Schroeder bahkan juga jadi finalis Six Man of the Year pada musim itu. Kontribusinya cukup krusial dalam membawa Thunder lolos ke playoff dan mengejutkan seluruh NBA setelah diprediksi cuma punya kemungkinan 0,2% saja untuk bermain di panggung bergengsi itu. Tapi saat itu Thunder gak berkeinginan untuk mempertahankan kesuksesan sesaat mereka. Setelah Russell Westbrook dan Paul George pergi, Thunder langsung mendapatkan banyak sekali first round pick dan langsung menentukan rencana jangka panjang untuk rebuild dengan Shai Gilgeous-Alexander sebagai pusatnya. Maka dari itu, Schroeder sudah jelas gak akan jadi salah satu pilar utama Thunder di masa depan. Hal yang sama juga terjadi saat dia di-trade ke Houston Rockets pada 2022. Saat itu Rockets juga sudah sepenuhnya berfokus untuk mengembangkan skuad muda mereka, dan Schroeder bukan bagian dari rencana mereka itu. Kehadirannya akhirnya cuma dimanfaatkan untuk sementara waktu saja sampai musim berakhir sebelum akhirnya dibuang lagi ke tim lain di off-season. Kemudian bersama Toronto Raptors pada musim 2023-2024, Schroeder awalnya dipercaya sebagai pengganti Fred VanVleet dan berhasil membuat susunan roster Raptors terlihat lebih stabil di tengah kondisi mereka yang masih belum tahu tim ini mau dibawa kemana. Schroeder tetap berhasil memberikan performa yang solid dan sesuai harapan Raptors. Tapi tepat di momen Raptors memutuskan untuk berhenti mengejar gelar juara bersama Pascal Siakam dan berfokus membangun skuad bersama Scottie Barnes, Schroeder seketika jadi nggak sesuai dengan kriteria mereka dan langsung memindahkannya ke Brooklyn Nets. Bersama Nets, Schroeder bisa dibilang menjalani salah satu musim terbaiknya di NBA dengan rataan 18,4 poin dan 6,6 assist per game. Tapi lagi-lagi, Nets berada di posisi rebuilding dan gak berencana untuk memanfaatkan Schroeder sebagai bintang utama untuk waktu yang lama. Dia pun akhirnya di-trade ke Warriors. Dan karena ternyata gaya bermainnya gak sesuai dengan sistem yang mereka terapkan, Schroeder di-trade lagi ke Detroit Pistons. Dan di sana, Schroeder juga berada di kondisi yang sama seperti di Rockets. Cuma dimanfaatkan untuk waktu yang singkat karena mereka sedang berfokus dengan skuad muda mereka. Cuma bedanya Pistons sudah mulai optimal dan mulai meraih kesuksesannya lagi. Tapi berada di situasi yang gak pernah berpihak kepadanya masih satu hal saja. Karena gaya bermain Schroeder di lapangan juga punya pengaruh yang cukup besar. Dan ini juga lah yang membuat kenapa reputasi Schroeder di lingkup FIBA dan NBA bisa berbeda drastis.
Kita semua sudah tahu kalau performa Schröder selalu solid sepanjang 13 tahun karirnya di NBA. Tapi berbeda dengan timnas Jerman di mana dia selalu diandalkan sebagai pemimpin dan pemain utama di lapangan, Schröder jarang mendapatkan kepercayaan itu di NBA. Tapi dia sering bermain seolah-olah dialah yang harus menggendong timnya. Hal tersebut bisa dilihat dari seberapa seringnya dia menjadi seorang ball handler dalam pick and roll. Pada musim ini bersama Kings, sekitar 39% dari seluruh possessionnya di sisi offense ia gunakan untuk pick and roll. Angka tersebut mencapai 40,2% ketika bersama Pistons musim lalu. Bahkan bersama Warriors yang sistemnya nggak menyatu dengan Schröder aja, prestasanya bisa mencapai 39,4%. Semua itu adalah angka-angka yang biasanya dicatat oleh para superstar. Sebagai perbandingan, Shea yang adalah seorang MVP dan jantung dari offense Thunder, presentasinya sekitar 37% di kategori yang sama. Begitu juga dengan Luka Doncic yang sekitaran 38%, serta Jalen Brunson dan Donovan Mitchell sekitar 35%. Sebenarnya seringnya seorang pemain dalam mengendalikan bola bukanlah perkara besar asalkan dia bisa membuktikan bahwa tindakannya itu efektif. Dan inilah yang menjadi permasalahan besar untuk Schröder. Dari para superstar tadi, mereka memiliki presentase efisiensi yang tinggi sebagai ball handler dalam pick and roll. Shea 96%, Doncic 87%, Mitchell 81%, dan Brunson 77%. Kalau Schröder, efisiensinya cuma 43%. Sangat rendah dibandingkan mereka semua. Bahkan saat bersama Warriors musim lalu, angkanya makin anjlok lagi hingga 32%. Gaya bermain Schröder selalu membutuhkan bola di tangannya. Tapi di NBA, dia nggak bisa memberikan produktivitas yang konsisten dan hasil yang sepadan dengan besarnya kontrol yang diambil. Ditambah dengan ia sering melakukan semua ini sebagai pemain opsi keempat atau kelima. Schröder pun jadi semakin sulit dipercaya untuk memimpin offense di lapangan. Tapi bukannya yang terjadi di FIBA justru sebaliknya. Mindset saat bermain untuk timnas Jerman di panggung internasional sudah berbeda jauh dengan di NBA. Mereka nggak peduli terhadap performa masing-masing secara individu. Lebih ke kesuksesan bersama dan pride untuk membela negara mereka. Itulah kenapa Schröder bisa bermain ganas di FIBA. Identitasnya sebagai pemimpin diterima sepenuhnya oleh satu tim. Dia bisa menentukan gimana jalannya pertandingan secara lebih bebas dan memasukkan banyak tembakan krusial sesuka hati dengan kepercayaan diri yang tinggi. Sayangnya di NBA nggak seperti itu. Ternyata di NBA lebih tersebar secara merata dan peran yang diberikan jauh lebih ketat. Gak semua tim mau menerima tipe kepemimpinan seperti itu untuk seorang pemain yang gak pernah jadi All-Star di NBA. Apalagi chemistry-nya masih setengah-setengah, karena dia selalu berpindah-pindah tim tiap musim. Dennis Schröder bukanlah seorang pemain yang buruk. Dia punya kemampuan dan kehebatan yang hanya bisa terbukti kalau dia berada di tim yang berambisi untuk menang dan memberikannya peran yang jauh lebih besar di lapangan. Dan apakah Cavs bisa jadi tempat yang sesuai buat Schröder kali ini? Coba tulis pendapat kalian di komen. Di mana lagi bikin jersey cuma 4 hari jadi, bisa custom satuan dan free design selain diisi sportswear? Gas, buruan ke all shopnya! Itulah episode kali ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.